Bab 651, menggantikan posisi Dewa Penghancur. Dia di sini. Xiaya dan Tapion saling berpandangan dan melihat secerca antisipasi di mata masing-masing. Maka dengan langkah yang kuat, mereka bergegas menuju tempat di mana cahaya kemasan itu mendarat. Whis dengan tenang menatap langit Qian dan juga mengikuti mereka. Di luar pintu masuk istana Kai tertinggi, lorong berbentuk pusaran perlahan muncul dan sosok imam besar berwarna hijau tua berjalan keluar dari lorong tersebut. Selamat datang, Imam Besar. Haha, kamu tidak perlu bersikap sopan. Imam Besar dengan lembut mengangkat telapak tangannya, suaranya yang lembut seperti angin musim semi yang hangat saat dia memandang Xiaya dan Tapion. Dia sedikit mengangguk ke arah Whis, lalu dia mengeluarkan gulungan emas dari ruang ilusi dan perlahan membukanya. Kalau begitu, aku akan mengumumkan keputusan Seno-sama. Trainee Supreme Kai Tapion, melangkah maju. Tapion segera melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. Setelah melihat Tapion berlutut dengan satu kaki, Imam Besar mengangguk dan nadanya menjadi serius. Pelatih Kai tertinggi Tapion, pendekar pedang dari mantan planet Konats di alam semesta 7, memiliki hati yang baik dan seperti yang ditentukan oleh Zeno-sama, pada pukul 2.15 pada hari ke-3.135.500.654 kalender ilahi, dia ditunjuk sebagai Kai tertinggi alam semesta 10 dan bertanggung jawab atas penciptaan dan bimbingan alam semesta 10. Tapion Kai tertinggi, terimalah kekuatan penciptaan Kai tertinggi. Ya, wajah tegas Tapion menunjukkan ekspresi serius saat dia merespons dengan keras. Energi hijau menerobos ruang yang berputar di udara beberapa saat sebelum semuanya tenggelam ke dalam tubuh Tapion. Begitu energi memasuki tubuhnya, temperamen Tapion berubah drastis, dan aura suci dan luas terpancar dari seluruh tubuhnya. Energi ini merupakan milik kekuatan penciptaan Kai tertinggi yang dapat menciptakan dan meningkatkan vitalitas planet yang layak huni. Pada saat yang sama, sepasang anting potara berwarna hijau terbang keluar dari istana Kai tertinggi dan dipasang di telinga Tapion. Kini Tapion resmi menjadi Kai tertinggi alam semesta 10. Setelah Tapion menjadi Kai tertinggi, Imam Besar mengangguk sambil tersenyum dan gulungan emas di tangannya langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, lalu mata ungunya menatap ke arah Xiaya. Xiaya, karena kamu adalah Dewa Waktu alam semesta 7 yang ditunjuk oleh alam waktu, kamu harus disetujui oleh alam waktu untuk penganugerahanmu, jadi aku melakukan perjalanan khusus ke alam waktu dan mengundang tamu terhormat. Saat suara Imam Besar turun, cahaya warna-warni lainnya bersinar di sebelah Imam Besar. Cahaya indah dengan cepat terbagi menjadi sebuah lorong, dan sosok hijau zamrud keluar dari kehampaan. Orang tersebut berpakaian hijau dari ujung kepala sampai ujung kaki dan memiliki rambut hijau, mata hijau tua, dan wajah cantik. Senyuman dinginnya bagaikan gletser yang perlahan mencair di musim dingin yang menyebabkan seluruh dunia langsung kehilangan warnanya. Orang ini adalah pejabat agung surga yang pernah ditemui Xiaya. Biasanya, karena pejabat langit agung adalah dewa alam waktu tingkat tinggi, kecuali ada keadaan khusus, dia tidak akan dengan mudah datang ke multiverse yang dipimpin Zeno. Namun upacara penganugerahan 5 kali ini cukup istimewa karena melibatkan Dewa Waktu dari alam waktu. Jadi atas undangan Imam Besar, pejabat agung surga datang sendiri. Setelah pejabat agung surga muncul, Whis segera membungkuk hormat. Selamat datang di alam semesta 10, pejabat surga agung sama. Pejabat agung surga mengangguk pelan, mata hijau gelapnya sejernih air danau. Imam Besar, kamu bisa mulai. Suara pejabat agung surga terdengar dingin dan setiap kerutan serta senyumannya penuh pesona. Imam Besar mengangguk dan mengeluarkan gulungan emas lainnya dari ruang ilusi sambil tersenyum. Pada saat yang sama, pejabat langit agung juga mengeluarkan sebuah gulungan dengan dekrit Raja Waktu tertulis di atasnya dan membukanya pada saat yang bersamaan. Dewa Waktu Xiaya, sebagaimana ditentukan oleh Zeno-sama, pada pukul 2.15 pada hari ke-3.135.500.654 kalender dewa, Anda ditunjuk sebagai Dewa Penghancur alam semesta 10 dan bertanggung jawab atas pembunuhan dan penghancuran di alam semesta 10. Saya harap Anda menjalankan tugas Anda dengan serius. Selain itu, dengan pengaturan khusus, aturan yang menghubungkan Dewa Penghancur dan Kai tertinggi alam semesta 10 telah diputus. Sama seperti penunjukan Kai tertinggi, setelah Imam Besar membacakan dekrit Zeno, energi ungu melayang. Xiaya tahu bahwa itu adalah energi penghancur milik Dewa Penghancur, jadi dia menerimanya dengan tenang. Setelah menerima energi milik Dewa Penghancur, sepasang gelang emas muncul di pergelangan tangannya dan ikat pinggang yang melambangkan Dewa Penghancur alam semesta 10 terpasang di pinggangnya. Dia juga memahami kemampuan, energi kehancuran, milik Dewa Penghancur yang mirip dengan kemampuan, kepunahan, milik Dewa Waktu dengan sifat melenyapkan secara mutlak. Hanya saja berbeda dengan Dewa Penghancur lainnya, pakaian Xiaya tidak banyak berubah dan tidak berubah menjadi pakaian kuno seperti Firaun Mesir, yang membuatnya bernapas lega. Setelah Imam Besar menyelesaikan pengumumannya, dia menoleh ke arah pejabat agung surga. Pejabat Great Heaven mengangguk sedikit dan kemudian membacakan dekrit Raja Waktu, Dewa Waktu Xiaya, sebagaimana disetujui oleh Raja Waktu sama, pada pukul 5:06 pada hari ke-100.082 dari 6.400.129.600 tahun kalender waktu, Anda untuk sementara dipindahkan ke multiverse untuk berperan sebagai Dewa Penghancur alam semesta 10 yang bertanggung jawab atas tugas penghancuran. Selain itu, Anda dapat membuat alam semesta kembali kacau bila diperlukan.
Siaya mendengarkan dengan tenang. Ketika pejabat langit agung mengatakan bahwa alam semesta dapat dikembalikan ke kekacauan bila diperlukan, baik Siaya maupun Whis menunjukkan ekspresi terkejut, karena kekuatan ini terlalu besar, jauh melebihi otoritas yang seharusnya dimiliki oleh dewa penghancur. Jika Siaya memiliki kekuatan untuk mengembalikan alam semesta ke dalam kekacauan, maka dia jelas telah memperoleh bagian dari kekuatan Zeno. Meski tidak akan mampu melukai Zeno, kekuatan ini luar biasa. Hanya imam besar yang sepertinya sudah mengetahuinya, berdiri di sampingnya sambil tersenyum tipis. Ini adalah hasil diskusinya dengan Time Realm. Jangan bingung, inilah harga yang harus dibayar Zeno untuk memindahkanmu dari Time Realm. Pejabat Great Heaven mengungkapkan senyuman, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Siaya memasang ekspresi tegas, dan dia bisa merasakan otoritas yang diwakili oleh Raja Waktu. Raja Waktu bahkan bisa memberinya wewenang untuk mengembalikan alam semesta ke dalam kekacauan. Dari sudut pandang ini, status Raja Waktu tampaknya lebih tinggi daripada Zeno. Setelah memikirkannya sebentar, Siaya sedikit lega. Bagaimanapun, Time King bertanggung jawab atas ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya yang pada dasarnya berarti dia sedikit berbeda dari Zeno. Bagaimanapun, urusan dewa tingkat tinggi ini masih terlalu jauh darinya, dan dia tidak mungkin ikut campur untuk sementara waktu. Upacara penganugerahan Kai tertinggi dan dewa kehancuran sederhana dan cepat, mirip dengan upacara Siaya di Time Nest. Setelah imam besar dan pejabat agung surga menyelesaikan pengumuman mereka, upacara penganugerahan berakhir. Setelah itu, pejabat agung surga tersenyum pada Siaya seolah mengangguk padanya dan kemudian berbalik, meninggalkan bayangan hijau. Dia telah menghilang dari dunia suci Kai. Mulai sekarang, kalian berdua adalah Kai tertinggi dan dewa penghancur alam semesta 10. Saya harap kalian dapat melakukan yang terbaik untuk kemakmuran alam semesta 10. Kami akan. Siaya dan Tapion berkata dengan penuh semangat. Imam besar tertawa dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, anak itu Kusu akan segera bangun. Kalian berdua rukun dengannya. Meninggalkan kata-kata ini, imam besar juga pergi. Setelah imam besar dan pejabat langit agung pergi, hanya ada Siaya, Tapion, dan Whis yang tersisa di dunia suci Kai. Tapion, yang mengenakan pakaian Kai tertinggi, memandang ke dunia suci Kai yang luas, dipenuhi dengan beragam emosi. Pengalaman beberapa hari terakhir terlintas di depan matanya. Sulit membayangkan bahwa dia, yang belum lama ini disegel dalam kotak musik, telah menjadi Kai tertinggi yang bertanggung jawab atas makhluk hidup di satu wilayah alam semesta. Tapion, Siaya, selamat untuk kalian berdua, kata Whis dengan tenang. Aku tidak menyangka Zeno akan menjadikanku dewa penghancur, kata Siaya dengan emosi. Whis berkata, Zeno sama berpikiran sederhana dan tidak ada yang tahu kapan dia akan melakukan sesuatu, tapi kesederhanaan ini terkadang sangat menakutkan. Babak 652, Malaikat Loli terbangun. Siaya mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Kekuatan Zeno begitu besar sehingga dia bisa menghancurkan alam semesta dengan satu pikiran, tapi begitu kekuatan semacam ini tidak ada batasnya, itu akan menjadi sangat menakutkan. Karena jika seseorang tanpa rasa takut, bertindak durhaka dan dibarengi dengan berpikiran sederhana, maka semakin naif seseorang maka semakin takut. Hanya seseorang dengan status tinggi seperti imam besar yang tidak takut pada Zeno. Ngomong-ngomong, Siaya, karena kamu telah berhasil menjadi dewa penghancur alam semesta 10, menurutku Kusu akan segera bangun. Dia masih muda, jadi kamu harus mengubah 3 pandangannya. Ucapnya lembut. Tentang pemahaman Kusu tentang berbagai hal, bahkan dia sedikit malu. Di ruang yang jauh dan tidak diketahui, ada 12 gelembung terang yang selalu berubah. Di samping gelembung yang melambangkan alam semesta 10, sesosok tubuh mungil sedang meringkuk sambil memeluk tongkat kerajaan. Tiba-tiba alis sosok mungil itu bergerak-gerak, perlahan sadar kembali. Saya sudah bangun. Loli Angel Kusu bergumam pada dirinya sendiri. Buho, Rumshi sama sudah mati. Memikirkan dewa penghancur Rumshi, yang telah berubah menjadi ketiadaan karena kematian Kai tertinggi, ekspresi sedih muncul di wajahnya. Dewa kehancuran yang baru, siapa itu? Siaya. Tiba-tiba, pesan dari Universe 10 dikirimkan ke otaknya. Kusu membuka matanya, mata ungunya menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu dia mengepalkan tangannya untuk menghibur dirinya. Dunia suci Kai. Siaya dan Whis tak perlu menunggu lama hingga sosok mungil Loli Angel Kusu muncul di hadapan mereka. Sia sama. Kusu membungkuk pada Siaya sambil memegang tongkat kerajaan. Siaya dengan cepat membantunya berdiri dan tersenyum, kamu tidak perlu bersikap sopan, aku sudah menerima bimbingan darimu sebelumnya. Mari kita rukun di masa depan. Kusu mengangguk dan berkata dengan mata besar berkedip, Siaya sama dapat melewati tahap trainee God of Destruction dan langsung menjadi God of Destruction. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Kupikir ketika aku pergi tidur, trainee God of Destruction akan muncul pertama kali, tapi aku tidak menyangka kamu akan dianugerahkan sebagai God of Destruction secara langsung. Ini karena kekuatan Siaya sudah cukup lama untuk menjadi dewa penghancur, jelas Whis. Kusu mengangguk, Siaya sama, saudara Whis, apakah kamu ingin pergi ke dunia dewa penghancur untuk melihatnya? Jika tidak ada orang yang mengelola planet-planet di dalamnya, sesuatu yang tidak beres bisa saja terjadi. Kalau begitu, ayo kita lihat. Siaya sangat tertarik dengan dunia God of Destruction di Universe 10 dan langsung setuju. Tapion,
Apakah kamu juga ingin datang dan melihat-lihat? Tapion tersenyum dan menolak, tidak, terima kasih, saya ingin memahami pekerjaan Kai tertinggi terlebih dahulu. Pekerjaan Supreme Kai jauh lebih rumit daripada pekerjaan God of Destruction. Menciptakan kehidupan adalah pekerjaan yang sangat spesifik dan penting. Pemilihan masing-masing planet yang layak huni, sebaran lokasinya, penetapan iklim, serta jenis kehidupan apa yang akan berkembang biak di masa depan. Sama seperti modeling, dibutuhkan perencanaan yang matang. Jika tidak, makhluk hidup yang tidak memenuhi syarat akan berevolusi di masa depan dan membawa kekacauan ke alam semesta, dan kemudian dia harus menyusahkan dewa penghancur untuk menghancurkannya. Kalau begitu ayo pergi ke dunia dewa penghancur dulu. Ayo pergi. Kusu mengetuk tongkatnya 2 kali, dan pola kecil perlahan menyebar seperti riak di permukaan air, lalu meledak menjadi cahaya warna-warni yang menyilaukan seperti kembang api. Lampu indah berkedip beberapa kali dan Siaya, Whis, dan Kusu menghilang. Melihat Siaya dan yang lainnya pergi, Tapion menghela nafas panjang tapi dia menenangkan diri dan mulai menangani urusan Supreme Kai. Jauh di ruang lain, terletak jauh di atas alam semesta 10, hampir di seberang dunia suci Kai. Dunia dewa penghancur dan dunia suci Kai adalah sisi berlawanan dari mata uang yang sama seperti Tai Chi, yang menjaga kehidupan dan kematian alam semesta bersama-sama. Merupakan aturan alami bagi rumput untuk berkembang biak tanpa henti, layu dan berkembang. Seperti dunia suci Kai, ruang di dunia dewa penghancur cukup stabil. Melewati lapisan luar dunia dewa penghancur yang diselimuti guntur dan kilat di mana-mana dan memasuki pusatnya, yang Anda lihat adalah bintang hijau berbentuk bola yang dikelilingi oleh puluhan planet tak beraturan dengan berbagai bentuk. Planet hijau adalah planet dewa tempat tinggal dewa penghancur. Berbeda dengan planet dewa penghancur di alam semesta 6 dan alam semesta 7, planet dewa di sini benar-benar tampak seperti planet dan tidak seperti planet belah ketupat yang dihuni oleh dewa penghancur virus. Planet ini cukup normal, Siaya sedikit mengangguk. Ketika dia mendarat di planet dewa, denyut nadi yang luas, kuno, dan sakral dapat terdengar seolah-olah planet tersebut mengakuinya karena dia adalah dewa penghancur. Denyut ajaib ini terus menyapu jiwa Siaya, memberinya perasaan menyegarkan. Siaya mengamati pemandangan sekitarnya dan menemukan bahwa planet Zamrud ini penuh dengan tumbuhan hijau saat air danau biru tua mengalir melalui tumbuhan tersebut. Ikan-ikan hidup berenang di danau yang jernih. Melihat ikan-ikan itu, Siaya merasakan perutnya keroncongan karena lapar. Ini adalah pemandangan favorit Rumshi sama. Jika Siaya sama tidak puas dengan itu, saya bisa mengubahnya. Kata Kusu lembut, ketika dia berbicara tentang Rumshi dewa penghancur sebelumnya, ekspresinya sedikit sedih. Tidak perlu mengubahnya, saya sangat menyukai pemandangan ini. Siaya sangat puas dengan lingkungan di sini. Harus dikatakan bahwa ini seperti planet biasa. Planet alam semesta 6 dan alam semesta 7 milik dewa penghancur tampak seperti tanaman dalam pot, dan ini sungguh aneh. Melihat Siaya puas, Kusu tidak bisa menahan senyum. Karena pemandangan yang disukai Rumshi sama belum tergantikan, dia juga sangat senang. Siaya dan Whis berkeliaran di dunia dewa penghancur untuk sementara waktu. Ini memang planet tempat tinggal dewa penghancur. Setiap tanaman di sini sangat langka, dan di padang rumput yang luas, Siaya bahkan melihat sekawanan sapi sedang dipelihara. Ada sapi di dunia God of Destruction. Siaya menggosok matanya untuk memastikan itu sapi biasa. Kusu, ada apa dengan sapi-sapi itu? Rumshi sama pernah berkata bahwa orang kuat harus mengisi kembali bubuk protein tepat pada waktunya. Sapi-sapi itu digunakan untuk susu oleh Rumshi sama, dan ada juga perkebunan kedelai, bukankah Siaya sama menyukainya? Kusu mengedipkan matanya dan bertanya dengan ragu. Bubuk protein. Mulut Siaya bergerak-gerak. Saat pertama kali melihat Kusu di Universe 6, ia merasa ada yang salah dengan ketiga pandangan loli ini. Menatap mata Kusu yang sungguh-sungguh, Siaya mengucapkan kata demi kata, tolong lupakan bubuk protein, orang kuat tidak membutuhkan itu. Tidak dibutuhkan. Kusu menoleh ke arah Whis dengan tatapan bingung. Tidak dibutuhkan. Oh, lalu bagaimana dengan sapi-sapi ini? Simpan di sini, menurutku daging sapinya enak sekali. Siaya melirik ke arah sapi yang sedang memakan rumput lembut dan mendecakkan bibirnya. Jika daging ini dimasak, mungkin rasanya enak sekali. Nah, beberapa jenis produk daging lainnya juga perlu diperkenalkan. Yang berdiri di samping membuka mulutnya saat ini, Siaya, yang disebut steak itu dimasak dengan daging makhluk yang disebut sapi, kan? Kalau begitu pasti enak sekali, bagaimana kalau saya juga membawanya ke planet dewa penghancur alam semesta 7? Lakukan sesukamu, tapi beternak sapi tidak mudah. Jika Anda ingin makan, sebaiknya Anda pergi ke planet Hongshan. Siaya mengangkat bahu. Itu benar juga, Whis mengangguk dengan menyesal, menyerah pada gagasan beternak sapi. Jika imam besar mengetahui bahwa dia tidak melakukan tugasnya sebagai malaikat dengan benar dan malah beternak sapi di dunia dewa penghancur, dia mungkin akan menamparnya dengan marah. Apa ini enak rasanya? Kusu memiringkan kepalanya, cemberut manis saat kuncir yang dikepangnya bergoyang. Ngomong-ngomong, berapa banyak ahli yang ada di Universe 10? Setelah melihat sekilas dunia dewa penghancur, Siaya menjadi prihatin dengan situasi di alam semesta 10. Yang disebut melakukan tugas sesuai dengan statusnya, Siaya juga prihatin dengan situasi spesifik alam semesta 10, dan hanya setelah memahami situasinya, bisakah dia melanjutkan pekerjaan di masa depan.
Tapi menilai dari fakta bahwa setelah kematian Rumshi Dewa Penghancur, alam semesta 10 bahkan tidak bisa mengeluarkan trainee Dewa Penghancur, kekuatan tempur kelas atas alam semesta 10 mungkin tidak terlalu bagus. Bab 653, Hawa. Kusu menggigit bibirnya dan mengetukkan tongkatnya ke bawah. Bola kristal di tongkat kerajaan bersinar beberapa kali sebelum proyeksi seluruh tata letak alam semesta 10 muncul di udara, yang menunjukkan informasi tentang para ahli di seluruh alam semesta. Karena Rumshi sama menyukai pejuang dengan otot kekar, dia tidak memberikan perhatian serius pada beberapa ras lain, terlebih lagi dia telah menghancurkan banyak planet. Jadi saat ini tidak ada ahli alam ilahi di alam semesta 10. Adalah normal jika tidak ada ahli alam ilahi. Siaya mengangguk. Alam semesta 7 juga tidak memiliki ahli alam ilahi sebelum ia dewasa. Jadi, berapa banyak ahli yang memiliki 20 miliar kekuatan pertempuran atau lebih? Siaya menurunkan kriterianya. Kekuatan pertempuran 20 miliar setara dengan kekuatan Majin Buu yang baru saja menembus segel. Pakar seperti itu tidak akan banyak, tapi pasti ada sedikit, bukan? Di Universe 7, orang-orang dengan lebih dari 20 miliar kekuatan pertempuran dulunya adalah Majin Buu, Hirudegarn, Janemba, dan semua kekuatan tersembunyi dari zaman kuno. Tentu saja, selain para ahli dari zaman kuno, yang berada di puncak sekarang adalah Siling, Miers, dan 18 yang hanya berjarak satu langkah dari alam ilahi. Wajah kecil Kusu sedikit memerah dan dia berkata dengan suara lemah, tidak ada siapa-siapa. Alis Siaya berkerut, merasa terkejut. Seharusnya tidak, kan? Universe 10 jauh lebih lemah dari Universe 7. Seolah bisa melihat keraguan Siaya, Whis menjelaskan, tidak banyak ahli elit di alam semesta 10 dibandingkan dengan alam semesta 7 karena virus sama tidak serajin Rumshi sama. Banyak planet yang seharusnya hancur malah terlepas sehingga menghasilkan lebih banyak planet tingkat rendah di alam semesta 7 dibandingkan di alam semesta 10. Jadi, jika nilai rata-rata totalnya dibandingkan, skor alam semesta 7 bahkan lebih rendah daripada skor alam semesta 10. Ada hal seperti itu. Jadi peringkat alam semesta 10 di atas alam semesta 7 bukan karena mereka memiliki kekuatan tempur yang lebih elit daripada alam semesta 7, tetapi karena jumlah planet tingkat rendah yang lebih sedikit. Kalau dipikir-pikir, tidak peduli berapa banyak pasukan tempur elit yang ada, seorang ahli seperti Siling hanya membutuhkan 1 atau 2 planet besar tingkat rendah untuk menarik kekuatan pertempurannya ke tingkat yang sangat rendah. Kuat atau tidaknya kekuatan tempur jarak menengah adalah dasar untuk mengukur kekuatan alam semesta secara keseluruhan. Siaya mengusap pelipisnya, lalu apa kekuatan pertempuran dari orang paling kuat di alam semesta 10? 5,5 miliar kekuatan pertempuran, seorang pria bernama Opni. Dia sangat pandai memanipulasi ki internal. Kusu berpikir sejenak dan menjawab. 5,5 miliar, Siaya tidak bisa mempercayainya. Sangat menyedihkan. Anehnya, dia hanya sedikit lebih kuat dari Super Saiyan 2. Ini adalah keseluruhan alam semesta dan bukan hanya satu galaksi. Seseorang dengan kekuatan sebesar ini adalah kekuatan tempur elit semesta 10, bukankah itu terlalu memalukan? Tidak mengherankan jika kami bahkan tidak bisa memilih trainee God of Destruction. Bukan karena tidak ada ahli yang memenuhi persyaratan Dewa Penghancur, melainkan tidak terlalu banyak ahli sama sekali. Mendesah. Bagaimanapun, mari kita latih sekelompok orang terlebih dahulu. Kekuatan tempur elit di alam semesta sangat sedikit, bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Jika terjadi bentrokan antara dua alam semesta di masa depan, kemungkinan besar mereka akan menderita. Bagaimanapun, mereka setidaknya harus memiliki 1 atau 2 ahli level Super Saiyan 3. Siaya bertanya-tanya apakah dia harus memigrasikan sekelompok Saiyan dari planet Hongshan, tapi dia segera menghilangkan gagasan ini begitu muncul. Lelucon yang luar biasa. Meskipun dia adalah dewa penghancur alam semesta 10, dia tidak akan membagi kekuatan planet Hongshan. Kusu, pilihlah sekelompok ahli yang memiliki potensi baik dari alam semesta untuk menjalani pelatihan. Kamu bisa menaruhnya di bintang Dewa Pencipta untuk meningkatkan kekuatan alam semesta 10 sebanyak mungkin. Bukankah ini sedikit tidak pantas? Kusu ragu-ragu. Lakukan saja apa yang aku katakan. Saat ini saya memiliki keputusan akhir di Universe 10. Siaya berkata dengan percaya diri. Karena Zeno dan Raja Waktu memberinya otoritas tertinggi di alam semesta 10, bahkan memberinya wewenang untuk mengembalikan alam semesta ke dalam kekacauan jika perlu, maka alam semesta 10 adalah tanggung jawabnya. Berbicara tentang mengembalikan alam semesta ke kekacauan, Siaya tiba-tiba teringat. Apakah saya memiliki kemampuan ini? Ini masalah. Energi kehancuran, milik Dewa Penghancur dapat melakukan pemusnahan absolut pada tingkat spasial. Dan, kepunahan, Dewa Waktu adalah pemusnahan mutlak pada tingkat waktu. Tidak satu pun dari kemampuan tersebut yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada alam semesta yang luas, namun kombinasi keduanya sepertinya mampu melakukan banyak hal, namun hal ini mengharuskannya untuk melakukan penelitian di masa depan. Karena Imam Besar mengatakan bahwa posisi Dewa Penghancur akan membantu kemajuannya di masa depan, itu pasti benar. Ngomong-ngomong, Annihilation, yang dikembangkannya hanyalah produk setengah jadi dan juga harus ditingkatkan. Ada ribuan pemikiran rumit yang muncul di benaknya saat Siaya menenangkan diri dan meminta Kusu memilih sekelompok orang kuat untuk dilatih sesegera mungkin. Siaya sama, apakah Anda menginginkan kandidat berotot? Kusu berpikir sejenak dan bertanya. Wajah Siaya menjadi hitam dan dia berkata dengan marah, apakah kamu masih belum melupakannya?
Pilih saja yang biasa. Saya mengerti. Kusu menjulurkan lidahnya sambil bercanda, senyuman perlahan muncul di wajahnya yang lembut. Whis dengan tenang menatap mereka sambil tersenyum, mengangguk dalam hati sambil berpikir, mereka seharusnya bisa bekerja sama dengan baik di masa depan, sama seperti aku dan Virus sama. Saat Xiaya dan yang lainnya sedang melihat-lihat dunia God of Destruction, alam semesta 7, di planet Qian tertentu. Sebuah istana megah terletak di ngarai terjal yang dibentuk oleh pergerakan lempeng. Di dalam istana, di dalam inkubator yang dilindungi oleh banyak lingkaran sihir, seorang bayi dengan fitur wajah halus mengambang dalam larutan ungu yang mengeluarkan gelembung. Dilihat dari perawakannya, terlihat bahwa ia berjenis kelamin perempuan. Tiba-tiba, jumlah gelembung meningkat pesat seolah-olah air mendidih dan seluruh inkubator bergetar. Jari-jari bayi perempuan itu bergerak-gerak dan tubuhnya bergerak, rambut abu-abu keperakannya mengambang di cairan. Tiba-tiba mata bayi yang bersinar itu terbuka, kedua mata ungu itu bagaikan kristal ungu indah yang berkelap-kelip dengan cahaya yang berkilauan. Saat bayi perempuan itu membuka matanya, tekanan yang sangat besar dan kuat terpancar. Kaca, suara retakan kaca yang jernih dan keras terdengar di dalam inkubator. Retakan muncul di permukaan inkubator yang terbuat dari kaca, dan kemudian semakin banyak retakan yang muncul. Akhirnya, ia tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar dan hancur total. Larutan ungu itu tumpah kemana-mana, dan bayi itu secara ajaib melayang. Hehe, mulai sekarang aku akhirnya bebas. Nama Towa akan hilang seiring dengan masa lalunya. Mulai sekarang, namaku adalah Hawa. If, yang telah mengganti namanya, menggerakkan tangannya, dan tongkat sihir ramping yang panjangnya lebih dari 1 meter muncul di depannya. Kemudian, dia mengetukkan jarinya ke dalam kekosongan beberapa kali, dan jaket berlapis merah muncul di tubuhnya. Dengan bantuan sihir dari tongkat kerajaan, istana menjulang tinggi yang terletak di ngarai perlahan melayang. Istana tersebut menyerupai koridor ruang waktu Towa di kedalaman alam iblis, namun sekarang menjadi istana sementara Hawa dan namanya adalah Istana Ruang Waktu. Ini semua adalah upaya If untuk memutuskan hubungan masa lalunya. Sebelum memutuskan untuk mati bersama Demigra, Towa, yang telah merencanakannya sejak awal, telah merencanakannya secara rahasia. Sekarang If telah mewarisi segalanya dari Towa, kecuali garis keturunan dan kemampuan, dan hampir merupakan dua individu yang berbeda. Bab 654, Arus Waktu. Dalam dimensi yang tidak diketahui. Ada cahaya ungu muda samar di mana-mana, dan sebidang tanah tertahan di kehampaan dengan 18 planet mirip berlian berputar mengelilinginya. Ada sebuah istana megah di tengah-tengah tanah itu. Di aula dalam, suasana saat ini sangat berat. Di kedua sisi meja oval panjang, ada beberapa sosok berbaju hitam duduk di 18 singgasana tinggi bertatahkan emas. Fia sudah mati. Dia dieliminasi oleh Zeno, makhluk kecil itu. Suara malaikat kegelapan parubaya mengandung kemarahan saat dia menghantamkan tinjunya ke meja oval dan seluruh meja bergetar. Tetap tenang, Fia baru kembali ke alam malaikat. Di atas kursi utama, seorang pemuda tampan terus mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Tapi setelah kembali ke alam malaikat, Raja Alam Semesta itu, malaikat kegelapan lainnya berkata dengan sedikit cemas. Ketika dia menyebutkan Raja Alam Semesta dari alam malaikat, sedikit ketakutan muncul di matanya. Jangan khawatir, Raja Semesta hanya bertanggung jawab atas alam malaikat, dan tidak akan datang ke multiverse secara pribadi, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang kerugian yang dapat dia timbulkan pada rencana kita. Suara Lancius jelas namun mempesona. Setelah mendengar dia mengatakan itu, semua malaikat kegelapan menjadi tenang. Hanya saja kami tidak menyangka Demigra akan kalah begitu saja, dan dia bahkan menarik perhatian Zeno dan Imam Besar, kematian Fia merupakan pukulan besar bagi kami. Mempercepat dan menambah jumlah multiverse. Berikan tekanan pada kemampuan Zeno sebanyak mungkin. Dan biarkan era ini berakhir secepatnya. Dalam kegelapan, lautan ruang waktu memiliki jumlah alam semesta yang relatif terbatas di multiverse. Mereka berharap untuk terus menambah jumlah multiverse untuk memaksa jumlah alam semesta di setiap multiverse berkurang, sehingga mengurangi tingkat ancaman multiverse. Hanya saja mereka melebih-lebihkan IQ Zeno. Jika mereka ingin mengurangi jumlah alam semesta, mereka tidak perlu melakukannya sendiri karena Zeno bisa melakukannya kapan saja. Raja Waktu, Raja Alam Semesta, Raja Roh, Raja Asal, Raja Timur, Dewa Naga, dari satu era ke era lainnya, mereka berubah dengan aman, tetapi hanya beberapa raja yang melampaui dan mengambil langkah terakhir. Tapi kenapa White King dari era sebelumnya mati tanpa alasan padahal ini jelas-jelas belum berakhir? Jika Raja Putih tidak mati, dia mungkin juga menjadi raja yang transenden, dan itu tidak akan berubah menjadi era Zeno. Ekspresi Lancius menjadi garang, penuh ketidakpuasan terhadap era Zeno. Era yang tak terhitung jumlahnya berubah, tetapi hanya Raja Waktu, Raja Alam Semesta, dan Dewa Naga yang benar-benar melampaui batas sementara raja-raja lainnya dimusnahkan dalam arus waktu. Jika zaman biasanya berubah, bahkan jika Raja Putih yang mereka layani pada akhirnya gagal untuk melampaui, itu adalah takdir dan mereka tidak akan merasa tidak puas dan akan kembali ke alam malaikat. Namun kematian Raja Putih tanpa alasan membuat mereka enggan. Awalnya, malaikat akan kembali ke alam malaikat setelah era berakhir, tetapi ketika era Raja Putih tiba-tiba berakhir, Lancis dan yang lainnya menjadi rusak bersama dan menjadi perwakilan kegelapan dan energi negatif. Jika alam waktu,
alam naga, dan bahkan alam malaikat tidak ikut campur, masih ada harapan agar rencana kita berhasil. Untungnya, bukan ketiga raja yang berinisiatif menimbulkan masalah. Selama kita tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan membantu multiverse. Saya harap begitu. Saat ini, semua orang terdiam. 18 malaikat dari era sebelumnya, kecuali 7 yang jatuh bersama Raja Putih ketika era tersebut dimusnahkan, 11 lainnya mengalami kemunduran menjadi malaikat hitam. Jika kita menyelamatkan diri kita yang lain dari penindasan di ruang waktu lain, saran malaikat kegelapan. Tidak, ini akan menarik perhatian para malaikat dari ruang waktu lain. Jika hal itu menyebabkan banyak ruang waktu berkelahi, alam waktu pasti akan turun tangan pada saat itu. Hal ini akan melebihi keuntungan yang diperoleh. Kami hanya akan melaksanakannya di sisi ini. Selama rencananya berhasil, ketika kita kembali ke alam malaikat, orang-orang yang tersebar di ruang waktu lain secara alami akan bersatu kembali dengan kita. Ngomong-ngomong, Lancius, kenapa kita bisa lolos dari penindasan Zeno? Zeno adalah simbol dari seluruh zaman, bagaimana penindasannya dapat dengan mudah dipatahkan. Lancius membeku sesaat sebelum mengerutkan kening, saya juga telah mempertimbangkan ini. Mungkin energi penindasan Zeno sudah melemah. Tapi ini tidak masuk akal. Lagi pula, kita belum bisa melarikan diri ke ruang waktu lain. Petik 2. Pokoknya, ikuti rencananya dulu. Alsi, bisakah kamu mencoba merusak beberapa dewa? Yang terbaik adalah tidak menarik perhatian para malaikat karena ini masih belum waktunya untuk melakukan pertarungan terakhir dengan mereka. Tidak ada eksistensi yang setara dengan Zeno di pihak mereka. Sebelum kekuatan Zeno melemah, mereka harus bertindak hati-hati. Serahkan padaku. Malaikat kegelapan bernama Alsi mengangguk. Kemudian beberapa malaikat kegelapan buru-buru berubah menjadi bayangan ilusi dan menghilang, meninggalkan Lancius sendirian dengan suara ketukan jari di atas meja. Planet Hongshan, ketika Siaya kembali dia membawa kembali Kusu bersamanya. Melihat malaikat loli yang terlihat 70-80% mirip dengan Whis, mata Siling dan Miers menunjukkan ekspresi terkejut. Gadis kecil ini juga seorang malaikat. Siling, Miers, ini Kusu, malaikat alam semesta 10. Halo, saya Kusu. Suara Loli Angel sejelas Oriole. Apakah dia adik perempuan Whis? Siling dan Miers linglung sejenak ketika mereka melihat gelang di lengan Siaya dan ikat pinggang di pinggangnya sebelum bertanya dengan heran, apa yang terjadi, kapan kamu memakai gelang itu? Saya sekarang adalah dewa penghancur alam semesta 10. Siaya tersenyum dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di universe 10. Siling dan Miers hanya bisa menghela nafas setelah mendengarkan. Mereka tidak menyangka dewa kehancuran dan Kai tertinggi memiliki hubungan seperti itu. Tentu saja, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh membocorkan rahasia ini kepada pihak luar. Apakah Kusu sekuat Whis? Miers menilai Flat Kusu seperti patung lempengan. Apakah tubuh kecil ini benar-benar memiliki kekuatan sekuat itu? Wajah cantik Kusu berubah sedikit merah, Kusu tidak sekuat Whis. Seperti yang diharapkan, Miers mengangguk dan memandangi tubuhnya yang seperti anak kecil. Jika dia sudah sekuat Whis di usia yang begitu muda, lalu di manakah harga diri mereka? Kusu hanya sedikit lebih kuat dari dewa penghancur. Kusu dengan main-main menunjukkan lebar satu jarinya. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, ledakan dahsyat terdengar dari luar, dan seluruh villa bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Siaya mengerutkan kening. Itu Mei Fei, gadis nakal itu lagi-lagi mengejar Vicky dan berkelahi. Silly harus melawan Mei Fei untuk melindungi Vicky. Hah, Siaya mengangkat alisnya dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia sungguh nakal. Dia sudah berusia lebih dari 10 tahun, tapi dia masih bertingkah gila-gilaan. Ini adalah kawasan pemukiman planet Hongshan. Kamu membiarkan dia membuat begitu banyak masalah. Miers mengulurkan tangannya, Mei Fei bilang dia tidak ada pekerjaan, jadi dia berkelahi dengan Vicky untuk melatih tubuhnya. Kamu, Siaya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat ke arah Miers. Dia tidak perlu membela gadis itu secara terang-terangan. Mei Fei memang sama dengan Miers, liar dan gila sejak kecil, namun Mei Fei jauh lebih berlebihan dari Miers. Babak 655, tak tahu malu. Ayo keluar dan lihat, aku ingin melihat seberapa banyak Mei Fei bisa main-main. Beberapa siluet berkedip-kedip dan ketika Siaya, Siling, Miers, dan Kusu muncul lagi, mereka sudah berada di langit di luar villa. Tak jauh dari situ, Mei Fei berambut hijau berhadapan dengan Silly yang berwujud Super Saiyan 2 dan Vicky bersembunyi di belakang Silly. Kakak, minggir, biarkan aku bersenang-senang. Mei Fei, jangan main-main. Mei Fei memutar matanya dan dengan cepat melewati pertahanan Silly. Ekspresi Silly tegang saat dia melihat Mei Fei dengan penuh semangat terbang ke arah Vicky, senyuman lebar terpancar di mata Vicky. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru lari. Sister Mei Fei, cari orang lain untuk diajak bermain. Vicky berkata dengan cemberut. Saya tidak mau. Mei Fei, sebuah suara agung berteriak. Siaya terlihat berdiri tidak jauh dengan wajah gelap. Mei Fei gemetar dan mundur karena malu, dan lari ke arah lain, tapi bagaimana kecepatan Mei Fei bisa dibandingkan dengan Siaya, bayangan gelap melintas melewatinya dan menghalangi jalannya. Mei Fei mengangkat wajahnya dan terkikik. Ayah, kamu kembali. Berapa umurmu? Bertingkah liar sepanjang hari. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu.
Siaya dengan dingin mengangkat Mei Fei dari lehernya seolah dia perempuan. Hehe, jangan mencoba bersikap bodoh, sepertinya aku harus melemparkanmu ke Universe 6 dan membiarkanmu tinggal bersama Champa untuk sementara waktu. Saya tidak ingin pergi ke Universe 6. Mei Fei buru-buru memohon pengampunan saat sedikit kepanikan muncul di matanya. Dia tidak tahan dengan hari-hari di mana dia harus makan makanan sederhana dan sederhana. Apakah itu Putri Siaya? Mata Kusu bersinar dengan cahaya yang aneh. Siaya menekan keningnya saat teringat ada orang gila lain di sampingnya. Kusu dan Mei Fei bersama-sama, bukankah mereka akan menjadi pelanggar hukum sepenuhnya? Siapa gadis kecil ini? Mei Fei, yang sedang diangkat oleh Siaya, melihat Loli Angel yang lucu, dan matanya berbinar. Siaya membenturkan kepala Mei Fei, gadis kecil, Kusu jauh lebih tua darimu. Dia adalah saudara perempuan Vados. Adik suster Vados. Mei Fei memegangi kepalanya dengan tangannya dan rambut hijaunya menjadi hitam lagi. Hei, ayo pergi dan bermain bersama. Oke, Kusu melirik Siaya. Melihat Kusu dan Mei Fei bertingkah begitu akrab satu sama lain, Siaya mengizinkan mereka bermain bersama. Tapi melihat Kusu dan Mei Fei terbang sambil tertawa bahagia, hati Siaya bergetar karena suatu alasan. Dia merasa planet Hongshan akan dijungkir balikan oleh mereka. Sambil menggaruk kepalanya, Siaya menoleh untuk melihat Silly dan Vicky. Silly, kamu harus mengajak Vicky keluar untuk menjalankan misi dan bersembunyi sebentar. Saat Mei Fei besar nanti, mungkin kamu akan mengerti alasannya. Aku tidak tahu berapa lama sampai dia berhenti bertingkah gila. Silly mendengus, tapi dia tetap mematuhi pengaturan Siaya dan diam-diam pergi bersama Vicky. Beralih ke Siling dan Miers, dia melihat mereka menutup mulut berusaha menahan tawa dan dia menjadi marah. Kalian berdua, bagaimana caramu mengajar anak-anak? Lihat, Mei Fei sudah berusia lebih dari 10 tahun, tapi dia menjadi semakin liar dibandingkan saat dia masih kecil. Siling mengulurkan tangannya dengan polos, tidak masalah bagiku, Mei Fei mewarisi garis keturunan Miers. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Ini karena Mei Fei adalah Super Saiyan legendaris. Miers benar-benar mengesampingkan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Itu karena kamu. Siaya menatap Miers dengan tajam. Bagaimana kabar Siang di Universe 6? Dia telah berada di sana selama beberapa tahun. Sudah waktunya untuk menjemputnya. Siaya bertanya tentang situasi putranya. Dia lupa bertanya kapan dia bertemu Vados. Dia baik-baik saja, kami pernah menemuinya sebelumnya. Dia tinggal di sebuah planet dekat planet Sadala, di mana dia adalah penguasanya. Dia masih mengejar Frost Demon bernama Frost. Frost itu, setelah dikejar oleh Siang selama bertahun-tahun, dan bersembunyi sepanjang hari, dia hampir menjadi gila. Embun beku, karena itu adalah Frost Demon, segera bunuh dia. Siaya berkata dengan acuh tak acuh. Nama Frost cukup familiar. Aku juga mengatakan itu padanya, tapi Siang suka bermain kucing-kucingan dengannya. Itu tidak baik. Saat aku pergi, aku akan menangani Frost itu. Siaya berpikir sejenak. Sudah 3 atau 4 tahun sejak dia mengirim Siang ke Universe 6, dan sekarang hampir waktunya untuk membawanya kembali. Di malam hari, bintang-bintang bersinar. Karena saat itu musim gugur, langit malam terasa dingin, dan sedikit hawa dingin menyelimuti. Di tempat tidur King di kamar tidur, Siaya menggendong 2 mayat di kiri dan kanannya. Siling dan Miers meringkuk di pelukan Siaya dengan wajah memerah. Kulit mereka yang putih dan tanpa cacat terasa dingin, dan karena latihan yang intens sebelumnya, wajah mereka menjadi merah padam dan rambut tipis menempel di kulit. Saat dia mengangkat spray yang berantakan, dia bisa melihat butiran keringat menempel di tubuh Miers saat dia tidur tengkurap. Siaya menatap Miers sambil tersenyum dan menarik Siling ke dalam pelukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan memandikanmu, kamu pasti tidak merasa nyaman dengan tubuh lengketmu. Saya bisa melakukannya sendiri. Wajah Siling memerah, dan dia meronta beberapa kali, tapi Siaya dengan kuat menguncinya dalam pelukannya. Apa yang kamu takutkan? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku bahkan memandikanmu saat kamu masih muda. Kamu berani mengatakan itu. Dulu kamu memanfaatkanku dengan diam-diam menyekat tubuhku saat aku tertidur. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Siling cemberut, nadanya sedikit marah. Saat itu, dia berusia sekitar 10 tahun dan mengetahui perbedaan antara pria dan wanita. Siaya berani memanfaatkannya karena lelah berlatih dan memandikannya. Memikirkan masa kecilnya, riak manis muncul di hatinya. Siaya terkejut, jadi kamu sudah bangun saat itu. Hehe, tidak masalah. Aku akan mandi bersamamu dulu, lalu membawa Miers untuk mandi. Setelah mengatakan ini, Siaya mengabaikan ekspresi malu Siling dan langsung membawanya ke kamar mandi. Keesokan harinya, di pagi hari. Sinar matahari yang hangat menyinari tirai, pancaran sinarnya seperti debu bintang yang berjatuhan di dalam ruangan. Dia mengeluarkan tangannya dari selimut dan memandangi gadis-gadis yang tertidur di sampingnya di kiri dan kanan, rambut hitam indah mereka berserakan di bantal. Dia telah bermain-main dengan mereka sampai larut malam tadi. Dia diam-diam mengangkat selimut dan setelah menutupinya lagi, Siaya merapikan dapur dan memasak meja berisi hidangan lezat dengan robot otomatis. Sekitar tengah hari, Siling dan Miers bangun dengan mata mengantuk dan langsung pergi ke dapur dengan mengenakan piyama. Duduk, mereka mengambil makanan di atas meja dan mulai makan. Melihat penampilan mereka, Siaya menatap mereka,
lalu dia mengencangkan kancing mereka dan menegur mereka. Untungnya, anak-anak sudah keluar dan Lazuli juga tinggal di tempat laun. Jika tidak, jika mereka melihatmu seperti ini, mereka akan menertawakannya. Anda. Siling mendecakkan lidahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa bedanya? Mereka tidak ada di sini sekarang. Aku sangat merindukan hari-hari ketika aku sendirian. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dan saya tidak perlu menutupi diri saya seperti sekarang. Untuk menjalani hidup tanpa rasa malu, Siling bahkan tidak menginginkan anak sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Siling, Xiaya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, tetapi melihat Mier setuju dengannya, dia tidak bisa menahan nafas. Seseorang memang dipengaruhi oleh perusahaan yang mereka jaga. Miers juga telah disesatkan oleh Siling, atau haruskah dikatakan bahwa orang Xiaya begitu berterus terang. Mereka juga begitu berani dalam urusan S*X. Memiliki dua istri seperti itu dalam keluarga, kehidupan seperti ini juga sepertinya tidak buruk. Bab 656, Caulifla. Alam semesta 6, Wilayah Utara. Di dekat planet Sadala terdapat sebuah planet berwarna hijau muda bernama Tulin yang tampak seperti permata berwarna hijau cerah. Planet Tulin adalah planet tingkat menengah yang langka di wilayah utara, berukuran hampir sama dengan bumi dan tidak terlalu besar. Luas lautannya mencapai 65%. Para Tulin yang tinggal di sini memiliki kekuatan pertempuran yang cukup baik. Karena letaknya yang dekat dengan planet Sadala, maka pekerjaan sehari-hari suku Tulin adalah memelihara peralatan teknologi planet Sadala dan merupakan peradaban yang hidup berdampingan dengan planet Sadala. Di dataran dengan formasi batuan bergerigi yang aneh, stalagmit besar menjulang dari tanah seperti pohon besar. Mereka berlubang di tengahnya, dan pilar-pilar batu yang tak terhitung jumlahnya menggantung, tampak seperti tanaman merambat yang tergantung di batang pohon dari kejauhan. Iklim di sini cukup kering dan bila angin bertiup akan menimbulkan awan debu. Seorang pria muda berekor dengan paksa menduduki tempat ini, dan tidak ada seorang pun di seluruh planet ini yang berani memprovokasi dia. Kecuali satu orang. Tudu-tudu, sinar energi yang berapi-api melesat seperti ular api dan jatuh ke pilar batu mirip bukit di dekatnya. Dengan suara gemuruh yang keras, pilar batu besar itu meledak berkeping-keping. Setelah asap menghilang, sesosok tubuh buram keluar dari reruntuhan. Siang terbatuk ringan dan mengangkat alisnya. Wajahnya yang tampak halus tampak sedikit kesal. Caulifla, pergilah. Kamu datang ke sini, lagi dan lagi, untuk menggangguku. Jika kamu bukan seorang Saiyan, aku pasti sudah mengalahkanmu sejak lama. Kamu bisa melawanku jika kamu memiliki kemampuan. Kakakku adalah kapten pasukan pertahanan Sadala, dia tidak akan melepaskanmu jika kamu memukulku. Seorang gadis nakal yang tampak muda memegang satu tangan di pinggangnya dan di telapak tangan lainnya, beberapa bola energi terang melayang. Sinar energi sebelumnya ditembakkan olehnya. Gadis ini bernama Caulifla. Dia baru berusia 11 tahun. Dia memiliki penampilan cantik dan imut, tapi dia berpakaian jorok. Tubuhnya hanya terbungkus kain, dengan rambut hitam halus berserakan berantakan. Wajah Siang langsung berubah dingin. Mengabaikan bahwa dia adalah seorang gadis, sosoknya tiba-tiba menghilang seperti hantu dan segera tiba di sampingnya. Bang! Sebuah tamparan mendarat di pantat gadis itu. Wajah Caulifla memerah karena marah dan dia menghentakkan kakinya sambil meraung, bajingan, kamu benar-benar berani memukulku. Belum pernah ada orang yang memukul pantatku sebelumnya. Sambil mengatakan itu, Caulifla membungkuk dan segera berlari ke belakang Siang. Melihat Siang tidak memberikan tanggapan, Caulifla berpikir bahwa dia akan berhasil, dan sudut-sudut tubuhnya terangkat dengan gembira. Lalu, apakah dia bisa menahannya atau tidak, dia melancarkan serangan terus-menerus ke arahnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu pantas mendapatkannya karena memukulku. Caulifla tertawa terbahak-bahak saat menyerang. Saya melihat bahwa Anda merasa cukup baik tentang diri Anda sendiri, tetapi dengan kekuatan yang kecil, serangan Anda seperti menggelitik bagi saya. Siang, yang telah menerima pukulan Caulifla yang tak terhitung jumlahnya, berbalik dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya dan menangkap tinju Caulifla dengan telapak tangannya. Serangannya tidak menyakitinya sama sekali. Mendengar suara Siang, Caulifla melihat tidak terjadi apa-apa padanya dan buru-buru melompat mundur lebih dari 20 meter seolah-olah dia melihat hantu dan dengan jari gemetar menunjuk ke arahnya dan berkata, mengapa kamu begitu kuat? Serangan barusan, mustahil bahkan bagi saudaraku untuk menerimanya sepenuhnya. Siang membersihkan debu dari tubuhnya saat energi berkumpul di tubuhnya, sinar cahaya keemasan menimbulkan angin puyuh yang membungkus seluruh tubuhnya. Meski tidak bertransformasi menjadi Super Saiyan, aura kuatnya tetap mengejutkan Caulifla. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak memiliki cukup pengalaman. Saya melepaskan Anda sebelumnya karena Anda juga seorang Saiyan, tetapi Anda mencapai 1 yard setelah mendapatkan 1 inci. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya akan memberi Anda pelajaran. Jika kamu ingin memukulku, pukul saja, aku tidak takut padamu. Caulifla duduk di tanah. Apakah dia dipukuli atau dimarahi, dia akan menanggungnya. Siang menggelengkan kepalanya, kamu sangat kuat. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan individu Saiyan di pihak Anda jauh lebih baik daripada kami, tetapi Anda telah kehilangan terlalu banyak warisan Anda, terlebih lagi, perbedaan antara Anda dan saya terlalu besar. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Caulifla cemberut. Melihat Siang tidak mau memukulnya, dia memutar matanya dan berkata, hei, kamu pria yang kuat, apakah kamu punya rahasia kesuksesanmu? Ajari aku.
Mengapa aku harus mengajarimu? Xiang bertanya sebagai balasan. Caulifla berkata, bagaimana kalau saya mengikuti Anda di masa depan? Sudah kubilang, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku adalah yang terkuat di antara peserta pelatihan yang telah lulus dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana itu? Sungguh menakjubkan, bukan? Bahkan banyak orang di Angkatan Pertahanan Sadala, saudaraku yang bukan tandinganku. Mendengar Caulifla membual, Xiang tidak menertawakannya, malah mengangguk dengan serius. Gadis nakal bernama Caulifla ini terlihat sangat tidak bisa diandalkan, kasar, sombong, dan merendahkan, namun kekuatannya memang luar biasa. 1 juta kekuatan pertempuran sudah cukup untuk membunuh banyak orang Saiyan secara instan pada usia ini. Anda harus tahu bahwa Caulifla terlihat baru berusia 11 atau 12 tahun dan masih banyak ruang untuk berkembang di masa depan. Anak sekuat itu belum pernah muncul di planet Hongshan. Xiang menyatakan persetujuannya terhadap Caulifla, tapi rasanya aneh menerima seorang gadis sebagai adik laki-laki. Hei, bagaimana kabarnya? Kamu mengajariku dan aku akan mentraktirmu makan besar. Caulifla bergegas maju, menatap Xiang dengan kedua mata hitam besarnya, rambut hitam halusnya menyentuh keningnya. Aroma samar melayang, Xiang terbatuk kering dan memalingkan wajahnya ke sisi lain. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku mengajarimu cara menjadi lebih kuat, tapi aku tidak akan tinggal lama di sini. Terserah Anda seberapa banyak yang bisa Anda pelajari. Caulifla melambaikan tangannya, saya pikir itu adalah sesuatu yang lain. Ajari saja aku akan mengikutimu mulai sekarang. Saat kamu pergi ke tempat lain, ingatlah untuk membawaku bersamamu. Pesawat luar angkasa planet Sadala cukup cepat, dan tidak memakan banyak waktu untuk melakukan perjalanan bolak-balik di Bima Sakti. Saya sudah lama ingin meninggalkan planet Sadala. Tempat yang ingin aku kunjungi kembali bukanlah di alam semesta 6 dan bahkan pesawat luar angkasa pun tidak dapat mencapainya, gumam Xiang dalam hatinya, tetapi meskipun dia memberitahunya, dia mungkin tidak mengerti. Sebaliknya, dia akan terus bertanya tentang alam semesta lain, jadi dia tidak mengatakan apapun. Baiklah, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Saya berjanji untuk membuat Anda lebih kuat dan membuat Anda putih dan bersemangat. Xiang menepuk dadanya, tetapi ketika dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa kata-katanya agak ambigu, seolah-olah dia akan mengangkatnya sebagai gundiknya. Tapi Caulifla tidak peduli atau dia yang kasar tidak tahu apa itu rasa malu, malah tertawa riang. Yah, kamu adalah bosku mulai sekarang. Lindungi aku mulai sekarang. Mungkin karena perbedaan usia yang tidak terlalu jauh, begitu Caulifla mengenali kekuatan Xiang, dia menjadi sangat mudah bergaul, tetapi Caulifla memiliki kepribadian yang berapi-api, dan terkadang tidak dapat diketahui apakah dia perempuan atau tidak. Jika bukan karena benjolan di dadanya dan aroma samar tubuhnya, Xiang pasti sudah melupakan jenis kelaminnya. Setelah melihat hari mulai gelap, Xiang setuju untuk mengajari Caulifla bagaimana menjadi lebih kuat keesokan harinya. Keesokan harinya, dini hari, Xiang sedang menunggu di tempat yang sama. Saat matahari terbit di tengah langit, dua sosok terbang dari jauh. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian biasa, yang mengejutkan adalah Caulifla, dan yang lainnya tidak diketahui Xiang. Dibandingkan dengan kulit Caulifla yang putih dan halus, kulit Caulifla yang lain terlihat sedikit lebih gelap. Siapa perempuan ini? Xiang menunjuk gadis berwajah pemalu yang bersembunyi di balik Caulifla. Bab 657, Caulifla dan Kangkung. Itu adalah seorang gadis yang sedikit lebih tinggi dari Caulifla dan berbeda dari Caulifla yang biadab, berani, dan sembrono. Dia pemalu, berhati-hati, dan tampaknya memiliki sikap hati-hati dan takut terhadap semua hal aneh. Caulifla terkekeh, menyeret gadis itu keluar dari belakangnya, dan dengan santai memperkenalkannya pada Xiang, dia adalah Kale. Dia adalah pelayanku ketika aku masih di sekolah. Sekarang dia mengikutiku. Jangan melihat sifatnya yang pemalu, dia sebenarnya adalah pejuang yang cukup kuat. Dia, halo, Kale menyapa dengan takut-takut dan kemudian dengan cepat bersembunyi lagi di belakang Caulifla. Xiang memandangnya dan mengangguk. Meskipun ini baru pertama kalinya dia bertemu dengannya, dia segera menyadari sesuatu tentang gadis ini dan itu adalah, dia adalah gadis pemalu. Tapi Caulifla benar, gadis ini memang memiliki kekuatan luar biasa di balik kepribadiannya yang lemah. Kemudian, dia melihat ke arah Caulifla dan menatapnya, dia secara alami memahami tujuan Caulifla membawanya kemari. Namun mengingat sejak dia setuju untuk mengajar Caulifla, mengajar satu orang sama saja dengan mengajar dua orang. Dia tidak keberatan Caulifla membawa serta satu orang lagi. Metode pelatihan rahasia saya bersifat rahasia. Setelah Anda mempelajarinya, Anda tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain. Tidak masalah. Kami tidak akan memberitahu siapapun. Caulifla dan Kale mengangguk dan berjanji. Melihat janji mereka, Xiang melanjutkan dan mulai menjelaskan konsep Qi. Sebenarnya konsep serupa juga beredar di planet Sadala, namun tidak sedetail penjelasan Xiang. Caulifla dan Kale juga telah melakukan kontak dengannya sejak awal, jadi mereka mengenalnya dan memahami semua yang dijelaskan Xiang. Xiang kemudian mengajarkan metode pelatihan berikut, dengan peningkatan kekuatan yang stabil, dari perubahan kuantitatif ke kualitatif. Ketika kekuatan pertempuran keadaan normal Saiyan mencapai tingkat tertentu, tingkat transformasi yang lebih tinggi dapat dilakukan. Transformasi. Bisakah orang Saiyan juga bertransformasi? Apakah itu akan jelek? Mata Caulifla terbuka lebar.
Karena Saiyan di alam semesta 6 dilahirkan tanpa ekor, fungsi ekornya telah lama hilang di tengah evolusinya, sehingga tidak ada transformasi kera besar dan pemahaman mereka tentang transformasi masih berupa wujud alien yang jelek. Tidak, yang setelah transformasi Saiyan disebut Super Saiyan. Xiang menggelengkan kepalanya, lalu menunjukkannya secara langsung. Dia berkonsentrasi dan berteriak keras, dan aura emas yang membara langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, berubah menjadi bentuk Super Saiyan. Suara dingin Xiang terdengar, ini adalah transformasi Super Saiyan. Wow, tampan sekali. Cepat ajarkan padaku. Mata hitam Caulifla bersinar terang seperti bintang kecil, lalu dia mendekati Xiang dan meraba-raba tubuhnya. Wajah Xiang tenggelam dan kekuatan yang melonjak membuat Caulifla terbang. Wow, sangat kuat, kamu tiba-tiba membuatku terbang. Caulifla terbang kembali. Transformasi yang luar biasa, Kale menyaksikan Caulifla dikirim terbang lagi dan lagi, jantungnya berdebar kencang, dan berpikir tentang dirinya sendiri yang menjadi begitu kuat juga. Melihat itu sudah cukup, Xiang membatalkan wujud Super Saiyan dan melihat ke arah Caulifla dan Kale yang bersemangat, sambil berkata, transformasi Super Saiyan adalah metode yang merangsang garis keturunan Saiyan. Ia memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap fisik dan biasanya membutuhkan kekuatan pertempuran keadaan normal mencapai 3 juta atau lebih untuk dapat bertransformasi. Terlebih lagi, semakin tinggi kekuatan fisiknya, semakin besar pengganda kekuatan yang dapat ditahannya. Caulifla menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Bos, aku akan mengikutimu mulai sekarang, kamu harus membantuku menjadi Super Saiyan yang tampan. Xiang memutar matanya, itu tergantung pada usahamu sendiri. Bagaimanapun, kamu harus meningkatkan kekuatan pertempuranmu terlebih dahulu. Sejujurnya, orang Saiyan seperti Caulifla yang telah mencapai 1 juta kekuatan pertempuran pada usia 11 tahun sangatlah langka, dan bahkan orang tuanya pun tidak begitu kuat pada usia tersebut. Harus dipahami bahwa Caulifla telah berlatih sendiri, yang menunjukkan betapa mengerikannya potensinya. Keesokan harinya, Caulifla dan Kale tinggal di planet Tulin. Pada siang hari, mereka mengikuti pelatihan siang dan pergi berburu pada malam hari. Setelah sering meraih diri mereka sendiri, mereka berbaring dan tertidur. Karena Caulifla memiliki kepribadian yang kasar dan tidak memberikan perasaan lembut seperti seorang gadis, tidak ada kecanggungan saat mereka bertiga rukun satu sama lain. Hanya saja Kale terlalu penakut, dan akan langsung menangis setiap kali dia memarahinya. Xiang dapat melihat bahwa ada kekuatan yang kuat di dalam tubuh Kair, tetapi kekuatan itu belum terbangun. Hari-hari berlalu, dan kekuatan Caulifla serta Kale terus meningkat. Setelah mahir menggunakan Ki, mereka menjadi lebih terampil saat bertarung. Namun, meningkatkan kekuatan pertempuran keadaan normal bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam, itu membutuhkan akumulasi waktu yang lama. Suatu hari 3 bulan kemudian, cuaca cerah. Di dataran kering, terik matahari menyinari dan uap air mengepul dari permukaan tanah, menyebabkan sinar cahaya menjadi sedikit terdistorsi. Caulifla, serang sedikit lebih keras. Kale, jangan selalu menghindar, cobalah menyerang balik. Kamu tidak jauh lebih lemah dari Caulifla. Tapi aku tidak bisa mengalahkan suster Caulifla, kata Kale dengan suara terisak, dan dia buru-buru menghindar ke samping saat melihat Caulifla menyerang. Tinju Caulifla menghantam tanah, dan lubang besar dengan diameter lebih dari 1 meter segera muncul di tanah. Memutar lehernya, Caulifla, yang seluruh tubuhnya bersinar dengan sinar cahaya keemasan pucat, berteriak keras ke arah Kale, Kale, jangan menghindar, lawan aku seperti yang biasa kamu lakukan di sekolah. Saya mengerti. Kale merespons dengan lemah tanpa rasa percaya diri. Melihat Caulifla dan Kale bertarung sengit, Xiang menggelengkan kepalanya dan mulai berlatih sendirian. Dia melayang di udara dan tanpa penutup apapun, membiarkan sinar matahari yang terik menerpa tubuhnya saat butiran keringat menetes ke bawah. Cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya, tebalnya hanya setengah inci, seperti lapisan pelindung emas, yang membungkus seluruh tubuhnya dalam cahaya keemasan. Setelah beberapa lama, aura menakutkan dengan Xiang sebagai pusatnya menyapu seperti embusan angin, dan tekanan yang sangat besar menyelimuti seluruh planet, menyebabkan semua makhluk hidup gemetar. Tulin merupakan planet tingkat menengah yang memiliki banyak makhluk hidup dengan kekuatan pertempuran lebih dari 1000. Saat mereka merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Xiang, meski sering menjumpai aura para Saiyan yang lewat dari sini, mereka tetap merasakan perasaan menyesakkan yang datang dari dalam jiwa. Menakutkan sekali, siapakah Saiyan yang mengeluarkan aura seperti itu? Banyak orang yang bingung dan melihat ke arah Xiang dari tempat yang tinggi. Itu pasti yang berasal dari dataran stalagmit. Seseorang menjawab. Di bawah aura ini, aku bahkan kesulitan bernapas. Seorang Tulin yang tampak setengah baya berkata dengan ketakutan. Karena kedekatan hubungan antara planet Tulin dan planet Sadala, banyak juga orang Saya di planet Tulin. Setelah menahan aura menakutkan orang Saya dalam waktu yang lama, orang Tulin menjadi cukup mudah beradaptasi dengan ahli yang kuat. Mereka meratap sebentar, lalu masing-masing berangkat mengerjakan urusannya masing-masing. Di dataran, aura yang melonjak telah keluar. Tubuh Xiang bersinar dengan busur listrik yang berkilauan dan terang dan auranya perlahan-lahan menjadi stabil. Pelatihan Super Saiyan 2 terlalu sulit. Xiang menghembuskan seteguk Ki keruh sambil memperhatikan keadaannya, dan kemudian berubah kembali ke keadaan normal. Xiang juga ingin mengambil jalan yang sama seperti Xia, tetapi terlalu sulit untuk mencapai tahap full power Super Saiyan 2. Bahkan setelah mencoba berkali-kali,
itu tidak berhasil, jadi dia dengan menyesal harus menyerah pada jalan ini dan beralih ke jalan yang telah dilalui ibunya, Siling. Ia bermaksud untuk memahami alam di tahap Super Saiyan 2, dan kemudian langsung naik ke keadaan misterius, melewati tahap Super Saiyan 3 yang dianggap tidak berhasil. Namun jika dia ingin memahami realem di tahap Super Saiyan 2, itu terlalu sulit. Jika bukan karena bimbingan Whis dan ditambah uji coba menciptakan bintang dewa, Siling dan Mias mungkin tidak akan mampu memahami keadaan misterius. Meski begitu, mereka membutuhkan waktu selama 20 tahun. Bos, ada apa dengan transformasimu barusan? Rambutmu yang terangkat sangat mengagumkan. Suara muda Caulifla terdengar di telinganya, dan hanya ketika suaranya yang merdu terdengar barulah seseorang menyadari bahwa pria ini sebenarnya adalah seorang perempuan. Xiang melirik ke arahnya dan berkata, ini adalah Super Saiyan 2. Transformasi yang hanya dapat dilakukan Super Saiyan setelah mencapai level yang sangat tinggi. Oh, masih ada transformasi lainnya. Caulifla sangat terkejut, hal kecil bisa membuatnya bersemangat dalam waktu lama, lalu dia mengepalkan tangannya untuk menyemangati dirinya. Dia bisa merasakan bahwa dia sangat dekat dengan Super Saiyan. Saat ini, cahaya terang berkedip. Caulifla dan Kale secara naluriah menjadi waspada. Mereka berbalik dan melihat sesosok tubuh tampan muncul dari cahaya buram. Mengenakan pakaian mirip Xiang, rambutnya sedikit mengarah ke atas dan matanya berwarna putih keperakan seperti bulan yang cerah sempurna. Siapa kamu? Caulifla bertanya dengan hati-hati. Dia tidak bisa merasakan aura apapun dari orang di depannya, tetapi perasaan krisis dari garis keturunan Saiyan berulang kali memperingatkannya untuk menjauh dari orang ini. Rasanya seperti dia sedang menghadapi raksasa ganas dari zaman purba, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Bab 658, bisakah Anda mengajak kami? Siaya dengan acuh tak acuh melirik Caulifla, keterkejutan muncul di matanya. Matanya tertuju pada Xiang dan dia tersenyum tipis. Anak ini baik-baik saja di Universe 6, dia dikelilingi oleh dua gadis kecil dengan potensi bagus. Sama seperti ketika dia masih muda, Xiang memiliki sikap yang sama seperti dulu. Caulifla, dia ayahku. Untuk menghindari konflik keduanya, Xiang buru-buru memanggil Caulifla untuk berhenti. Dia tidak khawatir mereka berdua akan bertengkar, karena sekuat apapun Caulifla, dia tidak bisa memblokir satu jari pun dari ayahnya. Xiang hanya tidak ingin Caulifla meninggalkan kesan buruk di hadapan ayahnya. Dia ayahmu. Bagaimana dia bisa menjadi ayahmu ketika dia masih sangat muda? Caulifla menatap Siaya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia jelas berusia awal 20-an, bagaimana dia bisa memiliki putra setua Xiang? Xiang tersenyum masam, ayahku mungkin terlihat sangat muda, tapi sebenarnya dia berusia 40-an. Jadi itu hanya kesalahpahaman. Halo Paman, nama saya Caulifla, saya pengikut bos Xiang. Caulifla meletakkan tangannya di pinggul sambil tersenyum lebar, terlihat seperti anak nakal. Pengikut. Siaya mengangkat alisnya dan menatap tajam ke arah Caulifla, tetapi setelah merasakan kepribadian Mei Fei, toleransinya semakin kuat. Caulifla terlihat seperti laun yang berambut pirang, kasar dan tidak rasional, dan cukup sombong, namun nyatanya, dia berhati murni, jauh lebih baik daripada pembuat onar Mei Fei. Dikatakan bahwa hanya jika ada perbandingan, itu akan menyakitkan. Dibandingkan dengan Mei Fei, dia bisa merasakan Caulifla jauh lebih manis. Jujur dan sederhana, dia merasa seperti gadis desa. Jadi dia mengangguk pada Caulifla, halo, gadis kecil. Saya Ayah Xiang, pemimpin Saiyan di planet Hongshan. Di mana planet Hongshan, yang ada orang saya juga. Caulifla seperti bayi yang penasaran. Ayah, Caulifla adalah adik perempuan kapten, pasukan pertahanan Sadala, planet Sadala. Dia adalah seorang Saiyan yang sangat berbakat dan gadis di sebelahnya bernama Kale dan dia juga anak yang pintar. Mereka berdua orang Siaya menyentuh dagunya. Ya, kata Xiang sambil melirik Caulifla dan Kale. Siaya mengangguk, tetapi ketika dia melihat ke arah Kale, matanya bersinar karena terkejut. Setelah maju ke Dewa Waktu dan Dewa Kehancuran, persepsinya juga meningkat pesat. Mungkin Xiang hanya bisa melihat ada energi yang sangat besar di tubuh Kale, tapi hanya dengan pandangan sekilas, Siaya menyadari bahwa anak ini berbeda. Saiyan perempuan bernama Kale ini jelas merupakan Super Saiyan legendaris. Menariknya, anak ini ternyata adalah Super Saiyan legendaris. Siaya tersenyum tipis. Karena tingkatannya tinggi, sudut pandangnya terhadap berbagai hal berbeda. Sekarang Super Saiyan legendaris biasa saja di matanya, alam tertinggi yang bisa mereka capai sebanding dengan Dewa Super Saiyan, tetapi untuk memiliki kekuatan seperti itu membutuhkan pelatihan yang sulit. Super Saiyan legendaris dibagi menjadi bawaan dan didapat. Mei Fei termasuk dalam Super Saiyan legendaris bawaan, jadi dia kehilangan rasionalitasnya sebagai seorang anak dan harus ditekan oleh kekuatan Super Shenron. Tapi gadis di depannya adalah Super Saiyan legendaris. Kekuatan Super Saiyan legendaris di tubuhnya belum terbangun. Pada saat dia terbangun, karena dia memiliki kekuatan mental yang cukup, ada kemungkinan besar dia akan mampu menekan kekuatan mengamuk di dalam dirinya dan tidak dikendalikan oleh kekuatan mengamuk tersebut. Sedangkan untuk putri bungsu Goku, Bula, dia berada dalam situasi lain. Meskipun dia kuat dan memiliki sifat serupa, dia bukanlah Super Saiyan legendaris. Kata-kata Siaya diucapkan dengan lembut. Caulifla dan Kale tidak mengerti, tapi Xiang gemetar. Ayah, maksudmu Kale adalah Super Saiyan legendaris. Lalu apakah dia akan kehilangan rasionalitasnya di masa depan?
Xiang bertanya dengan tergagap. Dia tahu betapa menakutkannya Mei Fei. Meskipun dia belum pernah melihat Mei Fei kehilangan rasionalitasnya, dia telah dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan dengar. Dia telah mendengar cerita tentang Broly yang menyerang planet Hongshan sejak dia masih kecil, dan dia takut dengan Super Saiyan legendaris yang tidak memiliki rasionalitas. Tidak apa-apa, anak ini baik-baik saja, dia hanya perlu belajar mengendalikan kekuatan di tubuhnya. Bagus kalau begitu. Xiang menghela nafas lega. Saat ini, Caulifla melihat ke kiri dan ke kanan dan bertanya dengan bingung, apa itu Super Saiyan legendaris? Apakah itu sama dengan Super Saiyan? Setelah mengatakan itu, matanya mulai bersinar kembali. Ini berbeda. Super Saiyan legendaris jauh lebih menakutkan daripada Super Saiyan. Kemudian, Xiang menjelaskan teror Super Saiyan legendaris kepada mereka. Caulifla dan Kale gemetar setelah mendengar itu. Untungnya Kale belum bangun. Caulifla menepuk dadanya yang sedikit membuncit. Saudari, mata Kale berkaca-kaca. Ngomong-ngomong, ayah, apakah ayah di sini untuk mengantarku kembali? Xiang bertanya pada si ayah tentang tujuan kunjungannya. Setelah tinggal di Universe 6 selama bertahun-tahun, Xiang berpikir sudah waktunya dia kembali. Si ayah mengangguk, saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk kembali setelah pengalaman bertahun-tahun. Kemudian ekspresinya berubah menjadi serius, kemudian wajahnya menjadi tegak, aku telah mendengar semua tentang Frost Demon bernama Frost yang kamu lepaskan dari ibumu. Anda tahu bahwa Frost Demons adalah musuh bebuyutan kami para Saiyan, dan Anda harus segera memusnahkan mereka saat Anda melihatnya. Petik 2. Lalu Frost. Xiang bertanya dengan ragu. Aku membunuhnya sebelum aku datang mencarimu, kata si ayah ringan. Frost jauh lebih lemah dari Frieza. Sebelum dia datang mencari Xiang, dia telah menusuk kepalanya dan membunuhnya. Jadi dia sudah mati. Xiang membuka mulutnya. Saat ini, Caulifla mendengar percakapan antara Xiang dan si ayah. Tampaknya dia akan membawa pulang bosnya, jadi dia berteriak, paman akan membawa bos kembali ke sana, planet Hongshan. Bisakah kamu juga mengajakku? Caulifla merasa belum cukup belajar ilmu bela diri. Jika bosnya pergi, lalu dari siapa dia akan mempelajari metode transformasi Super Saiyan? Dia mungkin juga memintanya untuk ikut serta. Planet Hongshan tidak ada di alam semesta ini. Apakah kamu yakin ingin pergi? Si ayah memandang gadis nakal itu dengan penuh minat. Apa maksudmu? Caulifla bingung. Saat ini Xiang menjelaskan, dunia tempat kita berada sekarang, termasuk seluruh galaksi Bima Sakti tempat planet Sadala berada, secara kolektif disebut alam semesta 6 dan planet Hongshan adalah planet yang terletak di alam semesta 7. Kedua alam semesta tersebut simetris satu sama lain, jadi ada kesamaan antar ras. Mata Caulifla berbinar, dan dia melemparkan dirinya ke depan Xiang dan berkata dengan takjub, menarik sekali, maukah kamu membawaku ke sana? Saya benar-benar ingin pergi dan melihat-lihat. Kamu harus memikirkannya dengan jernih, akan sulit untuk kembali setelah kamu pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya sudah lama bosan tinggal di planet Sadala. Ada banyak orang yang saya pimpin, jadi saya tidak akan lama-lama. Hanya saja bos, tempatmu memiliki Super Saiyan di sana yang sepertinya jauh lebih menarik daripada di sini. Melihat nada bicara Caulifla, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah gadis nakal yang tomboy. Semuanya tergantung suasana hatinya. Ingin dia mengetahui keseriusan masalah ini, saya khawatir itu tidak akan mudah. Bagaimana denganmu? Mata semua orang tertuju pada Kale. Karena mendapat perhatian yang begitu besar dari orang lain, gadis kecil itu tiba-tiba menjadi gugup. Dia menggeliat dan berkata lembut dengan suara seperti nyamuk, saya akan mengikuti kemanapun Sister Caulifla dan bos Xiang pergi. Baiklah kalau begitu, kalian bisa pergi bersama. Xiang, mulai sekarang mereka berdua akan berada di bawah pengawasanmu. Jangan biarkan mereka menimbulkan masalah. Kalimat terakhir ditujukan untuk Xiang. Meski kedua gadis itu baru berusia 11 tahun, mereka tidak mudah untuk dihadapi. Tidak baik jika menimbulkan masalah. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka menimbulkan masalah, kata Xiang dengan penekanan. Si ayah memandang mereka dengan senyuman tipis, lalu melihat ke kedalaman alam semesta dengan tatapan yang dalam. Vados, yang berada jauh di planet Dewa Kehancuran, memperhatikan tatapan si ayah dan sedikit mengangguk ke arahnya. Kemudian, di tengah kilatan cahaya, si ayah mengambil ketiganya dan menghilang dari alam semesta 6, dan muncul kembali di langit berbintang alam semesta 7. Bab 659, berlatih dengan tenang dalam kehampaan. Saya Universe 7 tinggal di planet Hongshan di wilayah timur dan ada banyak ahli tingkat Super Saiyan di sana, jadi jangan membuat masalah saat Anda sampai di sana. Jika kamu menderita kerugian, jangan berpikir aku akan melindungimu. Si ayah memimpin semua orang untuk segera mendekati planet Hongshan. Dalam perjalanan pulang, Xiang berulang kali memperingatkan Caulifla dan Kale karena takut mereka akan menimbulkan masalah. Saya mengerti, bos sangat bertele-tele. Caulifla menjadi tidak sabar setelah mendengar beberapa kata saja. Wajah Xiang membeku. Ia semakin merasa gadis kecil ini akan menimbulkan masalah, sehingga ia hanya bisa menasihati Kale untuk menjaga Caulifla. Kale berulang kali meyakinkannya, tapi dengan sifatnya yang pemalu, entah apakah dia bisa mengendalikan Caulifla. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati, merasa khawatir. Sekarang planet Hongshan menjadi semakin kuat. Meskipun populasi dan jumlah prajurit tingkat menengah tidak sebaik planet Sadala di Universe 6, kekuatan tempur kelas atas jauh melebihi planet Sadala.
Baik itu Super Saiyan Bardock, Zhang Ya, atau hampir 100 prajurit tingkat Dewa Saiyan termasuk Adri dan lainnya, mereka adalah banyak ahli tingkat atas. Selain itu, ada Siling dan lainnya yang telah melampaui norma. Tingkat menakutkan planet Hongshan berada di garis depan alam semesta 7. Siaya memandang Xiang dan Caulifla yang bertengkar dengan sedikit geli, tiba-tiba merasa dirinya jauh lebih muda. Ngomong-ngomong, Xiang, apakah kamu mengajarkan teknik vakum kepada mereka? Belum, serahkan kepada mereka, mereka akan tinggal di planet Hongshan di masa depan. Selama seorang Saiyan tinggal di planet Hongshan, mereka diajari teknik vakum planet Metamor, yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dalam pertempuran. Meskipun Caulifla dan Kale adalah orang luar, setelah tinggal di planet Hongshan, saya yakin mereka akan segera cocok. Beberapa sinar cahaya melintasi kehampaan seperti bintang jatuh yang melintasi langit malam. Saat itu malam hari di belahan bumi timur di planet Hongshan. Lampu menyala, dan pemandangan malam telah dimulai. Udara hangat di pinggiran kota berangsur-angsur menjadi lembab. Di kedua sisi villa, serangga berkicau di rerumputan, dan embun dingin perlahan-lahan terbentuk di dedaunan yang subur. Kabut tipis muncul, seperti selubung kabur yang menyelimuti seluruh lingkungan. Mendorong pintu hingga terbuka, mereka melihat Siling dan Miers duduk di aula sambil menonton TV. Mei Fei dan Kusu telah kembali dari bermain di suatu tempat dan sedang mengutak-atik bidak catur di atas meja kaca. Bu, aku kembali, teriak Xiang keras. Senang sekali kamu kembali. Coba saya lihat, Anda terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Melihat Xiang telah kembali, Siling dan Miers tersenyum dan pergi menyambutnya. Ketika mereka melihat dua gadis mungil di sebelah Xiang, mata Siling berkilat kaget dan mereka segera mengeluarkan banyak makanan dari dapur untuk disajikan kepada mereka. Caulifla, Kale, mereka berdua adalah ibuku, dan yang di samping adalah adik perempuanku, Mei Fei. Xiang memperkenalkan semua orang kepada mereka. Dia terkejut saat melihat Kusu karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah mereka ibu Xiang? Kale berjalan berjinjit sambil meraih ujung bajunya. Bagaimana cara mereka menjaga diri? Mereka terlihat sangat muda. Mata Caulifla membelalak. Meskipun masa pubertas Saiyan umumnya lebih lama, rasa kedewasaan yang ditimbulkan oleh bertambahnya usia masih berbeda. Dari Siling dan Miers, dia hanya merasakan vitalitas awet muda. Ada apa dengan kedua gadis ini? Siling bertanya pada Siaya dengan suara rendah. Siaya berkata jujur, mereka adalah pengikut Xiang dari Universe 6. Mereka berdua memiliki potensi yang sangat bagus. Mereka memang punya potensi bagus. Siling mengangguk, terutama gadis kecil bernama Caulifla yang merasa mirip dengan Kakarot dengan kepribadian yang sangat lugas. Karena mereka datang bersama anak saya harus menjaga mereka dengan baik. Keesokan paginya, tepat setelah fajar, Xiang mengajak Caulifla dan Kale keluar dan berjalan-jalan di sekitar planet Hongshan. Planet Hongshan tidak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan sebelum dia pergi. Kecuali pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, lingkungan masih sama seperti sebelumnya. Berjalan di jalanan, melihat arena bela diri luar ruangan yang besar di mana-mana di kedua sisi jalan, Caulifla sangat bersemangat untuk mencobanya. Hei, untuk apa itu? Arena seni bela diri, orang saya bisa naik dan menantang orang lain. Bagaimana dengan gedung-gedung tinggi itu? Ruang pelatihan gravitasi di dalamnya bisa disesuaikan. Mereka sangat cocok untuk pelatihan Saiyan. Oh menarik, meskipun jumlah Saiyan tidak sebanyak planet Sadala di sini, mereka semua sangat kuat. Saya telah melihat beberapa yang jauh lebih kuat daripada saudara saya. Xiang dengan bangga berkata, tentu saja, planet Hongshan adalah yang paling kuat di alam semesta 7. Saat ini, Kale ragu-ragu sejenak sambil bertanya dengan lembut, apakah Sister Mei Fei juga seorang Super Saiyan legendaris? Ya, dia telah menjadi Super Saiyan legendaris sejak dia masih kecil, tapi dia sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Sangat kuat, Kale menghela nafas dengan penuh emosi. Saat Xiang sedang berjalan-jalan di luar bersama Caulifla dan Kale. Di samping planet ini, Siaya sedang duduk bersila di kehampaan sambil memutar otak tentang cara menyempurnakan annihilation yang diciptakan olehnya. Kemampuannya, kepunahan, dari Dewa Waktu dan energi penghancur, dari Dewa Penghancur, tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah teknik yang muncul karena energi. Terlebih lagi, kepunahan, dan energi penghancur, keduanya bersifat insidental karena dia mewarisi posisi Dewa Waktu dan Dewa Penghancur, serupa dengan otoritas mereka. Mereka mengandalkan energi penegak waktu dan Dewa Penghancur. Hanya, annihilation, yang merupakan teknik yang dia ciptakan dengan rajin, sehingga lebih mudah digunakan. Ia mengetahui bahwa meskipun posisi Dewa Waktu dan Dewa Penghancur tidak akan diambil darinya, kekuatan yang tidak diperoleh dengan berlatih selangkah demi selangkah bagaikan ilusi yang dapat dengan mudah lenyap. Betapapun nyatanya, esensinya hampa, dan ada risiko jatuh di bawah kendali orang lain. Untuk maju ke alam ilahi tingkat ketiga bergantung pada posisi Tuhan. Dibandingkan dengan alam ilahi tingkat kedua, hanya ada perbedaan status. Bukan karena tidak ada ahli di alam semesta yang alamnya berada di alam ilahi tingkat kedua, tetapi kekuatannya melebihi alam ilahi tingkat ketiga. Apa yang harus dilakukan Siaya sekarang adalah mengasimilasi sepenuhnya alam-alam ilahi tingkat ketiga di dalam tubuhnya, sehingga semuanya kembali ke esensinya sendiri, dan kemudian meletakkan dasar yang kokoh untuk memasuki alam ilahi tingkat keempat di masa depan.
Jika Dewa Waktu ingin memasuki alam ilahi tingkat keempat, mereka perlu mengintegrasikan seluruh diri mereka dari alam semesta paralel. Siaya beruntung, karena dia tidak ada di salah satu dari 4 multiverse paralel dan dunia terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia dapat melewati langkah ini dan dapat meningkatkan kekuatannya selangkah demi selangkah sebelum alam semesta paralel baru muncul. Namun, semakin seperti ini, Siaya semakin merasa terdesak. Dia berpacu dengan waktu, atau dengan kata lain, dia berpacu melawan malaikat kegelapan, yang bersembunyi di kegelapan dan bersiap untuk menantang multiverse kapan saja. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan, jadi Siaya sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Terkadang ketika seseorang sudah mendekati tujuannya, mereka cenderung khawatir tentang untung dan rugi. Siaya hanya bisa menghela nafas. Sama seperti Dewa Penghancur Virus dan Dewa Penghancur Campa, karena mereka tahu bahwa mereka jauh dari alam ilahi tingkat keempat, mereka hidup setiap hari tanpa rasa khawatir, dan pada dasarnya tidak lagi berpikir untuk menjadi lebih kuat. Jika kamu bukan seekor ikan, bagaimana kamu bisa mengetahui nikmatnya seekor ikan? Siapa yang paham apa untung dan ruginya? Dalam kehampaan yang tenang, Siaya dengan tenang duduk bersila saat sinar cahaya putih keperakan memancar dari seluruh tubuhnya. Sinar cahayanya seperti bulan yang cerah sempurna, bermain petak umpet di awan. Segera, energi ungu pucat lainnya muncul, cahaya redup bercampur dengan sinar cahaya putih keperakan, berkedip dan menghilang, terus naik dan bertahan di permukaan tubuhnya. Hah, angin puyuh energi tiba-tiba muncul. Siaya masih memutar otak, tapi ada tekanan transparan di sekelilingnya. Tekanan itu segera menimbulkan badai di kehampaan, menyebabkan kehampaan yang luas itu bergetar. Aura yang murni, tenang, luas, dan kuno mengisi kekosongan yang tenang, dan seperti fatamorgana menyebabkan distorsi kecil terjadi di ruang angkasa. Setelah beberapa saat, tekanannya mereda dan Siaya menghela nafas lega. Rambut merah menyala berkibar tertiup angin, dan cahaya berkelap-kelip di mata peraknya. Siaya bisa merasakan kekuatan Dewa Waktu dan Dewa Penghancur di tubuhnya menyatu sedikit demi sedikit. Itu sangat lambat sehingga hampir tidak terlihat, tapi itu selalu merupakan awal yang baik, bukan? Mulut Siaya membentuk senyuman saat dia mengulurkan telapak tangannya, bola air berwarna putih keperakan mengambang di telapak tangannya. Kilatan-kilatan berkilauan berkelap-kelip di sekitar bola air, tapi anehnya, kilatan itu tertutup rapat dengan kilau ungu samar. Setelah upaya rajin Siaya, teknik pemusnahan berubah ke arah yang lebih kuat. Bab 660, 7 tahun setelah permainan sel. Waktu berlalu, 2,5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sudah hampir 7 tahun sejak berakhirnya Cell Games. Bumi, di bawah pegunungan menjulang tinggi yang membentang ratusan kilometer. Ada bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh dan hutan lebat di sini. Tempat ini berjarak ratusan kilometer dari kota. Karena dikelilingi pegunungan, sangat sedikit orang yang datang ke sini dan lama-kelamaan menjadi surganya satwa liar. Namun hari-hari seperti itu berakhir beberapa tahun lalu. Gemuruh, seberkas cahaya biru berkilau membubung ke langit, menerangi area selebar beberapa kilometer seperti terik matahari. Kekuatan destruktif yang luar biasa menyebabkan tanah bergetar hebat. Dipengaruhi oleh hal ini, auman pelan binatang buas bergema di hutan yang luas. Kawanan burung yang lebat menjerit dan terbang sambil melebarkan sayapnya, dengan cepat berubah menjadi titik-titik hitam. Penyebabnya adalah seorang pria dan wanita berusia 16 atau 17 tahun. Mereka mengenakan seragam seni bela diri oranye saat mereka dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan besar. Setelah berhenti sebentar di batang pohon, mereka saling menembakkan sinar energi. Puff, 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 sebuah pohon besar dengan diameter beberapa meter terkena sinar energi dan tumbang. Fidel, kamu menjadi semakin kuat. Seorang pria muda dengan rambut ungu memujinya. Terima kasih kakak senior atas pujiannya. Di seberang pemuda itu ada seorang gadis muda dengan rambut hitam panjang. Dia terlihat halus dan cantik, mendekati usia dewasa. Tingginya yang kurang dari 1,6 meter tidak terlalu tinggi, namun tubuhnya kokoh tanpa kehilangan keanggunannya. Wajah cantiknya tampaknya telah dipahat dengan cermat. Mata biru muda yang menghiasi wajahnya penuh dengan kecerdasan. Kedua orang ini adalah Gohan dan adik perempuannya Fidel. 2,5 tahun lalu, setelah menjadi murid Goku, Fidel mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah lebih dari 2 tahun menjalani pelatihan yang sulit, kekuatan pertempurannya terus meningkat dan sekarang dia menjadi ahli kelas 1. Kakak senior Gohan, turnamen seni bela diri dunia akan diadakan lagi dalam beberapa bulan. Haruskah kita berpartisipasi kali ini? Fidel membuka botol air dan menyesapnya, lalu menyerahkannya pada Gohan. Gohan tidak keberatan, membuka tutupnya, dan menyesapnya beberapa kali. Ya, kamu tidak mendapatkan hasil yang baik terakhir kali karena kurangnya kekuatan. Kali ini kamu bisa melakukannya. Aku pikir juga begitu. Saya hanya tidak tahu apakah akan ada ahli kali ini. Wanita muda bernama Lazuli yang terakhir kali seharusnya tidak berpartisipasi lagi, bukan? Jika dia berpartisipasi, saya pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Berbicara tentang usia 18 tahun, Fidel tampak iri. Bahkan setelah berlatih dengan Gohan begitu lama, dia masih merasa bahwa dia bukanlah tandingan 18 orang, atau lebih tepatnya, semakin dia berhubungan dengan orang-orang berlevel tinggi, semakin dia merasa betapa tidak berartinya dia. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan adik laki-laki dan perempuan Gohan, yang membuatnya merasa malu. Sejujurnya,
Fidel saat ini memiliki 260 battle power, yang tidak dianggap lemah di kalangan penduduk bumi. Namun, dibandingkan dengan orang-orang abnormal di sekitarnya, kekuatan sepele miliknya tampaknya tidak signifikan. Saya pernah mendengar ada beberapa perubahan yang dilakukan pada turnamen seni bela diri tahun ini. Gohan bertanya. Aku mendengar ayahku membicarakannya. Nampaknya karena semakin banyak orang yang mengikuti turnamen tersebut, maka untuk mencegah kecelakaan, mulai turnamen seni bela diri dunia ke-28, turnamen ini dibagi menjadi kelompok remaja dan kelompok dewasa. Semua kontestan yang berusia di bawah 15 tahun dimasukkan ke dalam kelompok pemuda. Guru Goku dan Tuan Piccolo sepertinya diundang sebagai tamu istimewa. Mungkin semua pejuang terkenal akan datang juga. Apakah menurut Anda mereka juga akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut? Fidel bertanya pada Gohan dengan penuh minat. Gohan linglung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya, menurutku tidak. Bumi tidak dapat menahan energi dari pertarungan mereka. Jika mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka, saya khawatir mereka tidak akan dapat menikmati diri mereka sendiri sepenuhnya. Aku pikir juga begitu. Fidel menjulurkan lidahnya. Keduanya segera mengakhiri topik pembicaraan, lalu memandangi dinosaurus yang bersembunyi di balik batu, yang posisinya telah terlihat oleh setengah ekornya yang berwarna coklat kekuningan. Kota Barat, rumah Vegeta dan Tides. Di ruang pelatihan yang diatur dengan gravitasi 400x, di bawah cahaya redup, pemandangan sedikit terdistorsi. Dalam kondisi yang keras ini, Vegeta berkeringat saat melakukan latihan intensif. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berambut emas sedang melompat dan berlarian. Batang, jangan tetap dalam kondisi Super Saiyan, gunakan keadaan normal saat berlatih agar kamu dapat memperkuat tubuhmu lebih cepat. Tapi itu akan sangat melelahkan. Batang cemberut. Vegeta memelototinya dengan amarah di matanya, jangan balas bicara padaku. Keadaan Super Saiyan Anda jelas tidak sempurna, yang merupakan akibat dari fondasi yang buruk. Karena Anda dan Goten menjadi Super Saiyan terlalu dini, Anda tidak memiliki keterampilan dan kekuatan yang sesuai. Jika Anda tidak bekerja keras untuk menebusnya, itu hanya akan menyia-nyiakan masa depan Anda. Oh, Trunks menjawab dengan enggan. Seriuslah, dahi Vegeta menonjol dengan urat biru. Untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa ada buruknya menjadi Super Saiyan terlalu dini. Transformasi yang pernah ia dambakan dengan mudah dicapai oleh dua anak berusia 6 atau 7 tahun. Tapi yang membuatnya pusing adalah Trunks sepertinya tidak terlalu antusias berlatih. Trunks, bagaimana perbandingannya dengan Goten? Saya sedikit lebih kuat dari Goten. Hanya sedikit. Wajah Vegeta menjadi gelap saat dia berteriak padanya, kamu setahun lebih tua dari Goten, tapi kamu hanya sedikit lebih kuat dari dia. Jika kamu tidak menyelesaikan 10.000 pukulan hari ini, kamu tidak diperbolehkan makan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku akan menelepon ibuku. Wajah Trunks menunduk ketika dia mendengar bahwa dia harus melakukan 10.000 pukulan. Vegeta mendengus dingin, tidak ada gunanya menelepon Tides. Dialah yang memanjakanmu. Bagaimana bisa anaknya kalah dari anak Kakarot? Trunks mengerucutkan bibirnya, tampak sedih. Saat makan malam, Trunks mengubah keluhannya menjadi nafsu makan dengan ganas. Melihatnya, Tides mengikat rambut pirang panjangnya ke belakang punggungnya dan berkata dengan sedih, Vegeta, kamu menyiksa Trunks lagi. Lihat dia, sungguh menyedihkan. Jika dia bahkan tidak bisa menahan latihan sekecil itu, bagaimana dia bisa melampaui putra Kakarot di masa depan? Mulut Vegeta dipenuhi makanan saat dia berkata dengan tidak dapat dimengerti. Mata Tides membelalak dan dia berkata dengan sengit, kita semua adalah keluarga, apa yang bisa dibandingkan? Mulut Vegeta bergerak-gerak dan dia tidak melihatnya secara langsung. Dia tidak berdaya melawan Tides, yang beberapa tahun lebih tua darinya. Sepertinya dia telah dikendalikan olehnya sejak dia masih kecil. Tentu saja, jika dia tidak mau, Tides jelas tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ngomong-ngomong, beberapa bulan lagi akan menjadi turnamen seni bela diri dunia. Baik Goten dan saya memutuskan untuk berpartisipasi. Juara kelompok pemuda bisa mendapatkan hadiah uang yang besar. Saya bisa menggunakannya untuk membeli mainan. Di sela-sela makan malam, Trunks membicarakan tentang perjanjiannya dengan Goten. Turnamen seni bela diri dunia. Vegeta mengerutkan kening. Sebelumnya ia telah menerima surat undangan dari pihak penyelenggara yang memintanya untuk hadir sebagai tamu kehormatan, namun karena dirasa merepotkan, ia mengabaikannya. Baru sekarang dia ingat. Saya mendengar bahwa Goku dan yang lainnya diundang untuk menonton turnamen. Celana ketat meletakkan sumpitnya dan berkata. Mendengar itu, Vegeta memperlihatkan senyuman di wajahnya yang kaku dan dia menepuk bahu Trunks dengan penuh semangat. Trunks, kamu harus memenangkan turnamen. Jika kamu bisa mengalahkan Goten di depan Kakarot, aku akan menggandakan uang sakumu. Benar-benar, Batang sangat gembira. Namun dia langsung menjadi malu, tapi kudengar Bula juga akan berpartisipasi. Bila, bukankah dia sudah lama meninggalkan bumi, apakah dia sudah kembali? Vegeta tahu tentang Bula yang dibawa ke planet asing oleh Goku untuk mengatasi masalah mentalnya, dan dia juga tahu sedikit tentang kekuatan dahsyat yang terkandung dalam Bula, jadi mendengar bahwa Bula akan berpartisipasi, alis Vegeta berkerut. Trunks, kamu tidak perlu peduli pada gadis kecil. Anda hanya perlu mengalahkan Goten. Baiklah, Trunks segera menjadi penuh percaya diri. Cek.
Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.